diskusi Jumat malam ini. Jadi apa aja nih Wan ya kalau kita obrolkan sore ini? Iya. Kita flashback dulu kali Pak ya. Oke. Karena udah terakhir akhir tahun Pak ya. Ya akhir tahun gitu. Ya akhir tahun ya. Banyak berubah situasi politik. Bertubi-tubi. Yang paling menarik adalah tuntutan Trump yang tidak berhenti-berhentinya. Padahal sudah masuk ke periode primary Pak ya. Ya. Oke, ceritakan dulu Pak mengenai primary ini. Di tengah-tengah hujan tuntutan yang tidak berhenti. Oke, jadi Partai Republik sebagai partai penantang itu kan harus siap-siap untuk memilih calon yang akan melawan Joe Biden di 2024 ya. November 2024. Jadi sekarang sudah masuk masa debat bakal calon presiden di Partai Republik. Debat pertama sudah selesai beberapa waktu lalu, tapi Trump tidak ikut. Ya. Apa emang begitu Pak? Dia punya privilege atau? Sebenarnya ya boleh-boleh saja sebenarnya. Tidak ada, meskipun tidak ada aturan yang mengharuskan, tetapi mungkin sepanjang sejarah ya kayaknya baru Trump aja gitu, yang dia memilih untuk tidak ikut. Alasan dia dan itu dia bolehkan saja ya? Bolehkan saja. Dan alasan dia lah, saya kan sudah unggul, ngapain ikut debat lagi? Berdasarkan polling itu dia tetap masih unggul ya. Jadi uniknya meskipun para calon penantang Trump di primary itu mereka berdebat segala macam, tapi polling tetap menunjukkan bahwa Trump itu tetap unggul. Dia bisa meraih suara di polling di atas 50% untuk bakal calon presiden Partai Republik. Ini menarik Pak. Di satu sisi istilahnya apa ya, kesan yang sangat buruk. Ini kan tuntutan hukum membuat dia pamornya turun ya. Tapi polling menunjukkan hal yang berbeda. Gitu. Ada apa nih Pak? Fenomena apa ini? Ya harus dibedakan sebenarnya. Ini kan polling primary itu kan polling publik di Partai Republik ya kan. Jadi kalau menurut pengamat CNN itu bahwa Trump tuh punya pendukung fanatik di Partai Republik kira-kira 40%. Sangat besar. Jadi 40% yang sudah tidak bisa berubah lagi. Tidak akan berubah lagi. Mungkin sisanya 60% berubah, tapi kalau dilihat dari pollingnya 52% sekian ya, berarti kan dia masih meraih itu loh, suara yang swing itu dia masih jadi 40% plus 12% berarti kan ya. Jadi mayoritas tuh sampai saat ini masih memilih dia, meskipun yang 60% itu mereka terbuka dengan calon lain. Kalau memang calon lain kuat ya kita dukung juga gitu, kira-kira gitulah. Dan itu bisa terjadi dengan sisa sampai ke sebelum Juni lah ya. Sebenarnya kan ya primary kan mulai, primary sendiri kan akan mulai bulan Januari lah ya. Ya caucus di Iowa itu kan mulai dan akan berakhir di bulan Juni. Artinya perjalanan masih panjang sih. Karena ada arti bahwa sementara Trump saja akan menghadapi tuntutan hukum yang akan dimulai di bulan Maret. Bulan Maret tuh kalau tidak salah ada istilahnya Super Tuesday lah ya, artinya primary di banyak negara bagian. Nah itu akan dimulai itu. Jadi tergantung nanti publik Demokrat dan publik Republik sejauh mana dia merespon terhadap hal itu ya. Jadi apa yang terjadi di GOP Republikan itu yang menjadi respon dari Demokrat ya. Oke. Ini menarik karena emang polling bisa berubah Pak ya mungkin karena emang sejalan dengan progres tuntutan-tuntutan yang sangat banget. Kalau belajar dari 2016 sebenarnya kan ketika pertama kali polling awal-awal ya, primary Partai Republik menjelang Pilpres 2016, waktu itu kan Obama sudah selesai 2 periode, jadi sama-sama tidak ada petahana ya, masing-masing bakal calon yang memang baru lah. Hillary Clinton pada sisi Demokrat, Donald Trump dan lain-lain pada sisi Republik. Waktu itu kan yang pertama unggul itu bukan Trump. Trump tuh masih 5% di awal-awal primary, polling awal-awal ya. Yang unggul siapa? Yang unggul itu adalah Jeb Bush, adiknya George Bush ya kan. Tapi kemudian akhirnya disalib kan. Dan Trump menjadi pemenang di primary Partai Republik saat itu. Jadi
sekarang Trump masih 52%, apakah akan tetap? Nggak tahu juga gitu. Kalau fakta di 2016 menunjukkan ternyata bisa berubah. Nah, persoalannya adalah kalau pengamatan Harry and CNN itu benar bahwa 40% itu sudah tidak akan kemana-mana deh. Jadi Trump itu sudah punya modal 40% gitu loh dari partai. Jadi kelihatannya akan sulit, tidak akan berubah seperti di 2016 kecuali kalau kampanye dari ada gerakan anti Trump di Republik ya. Artinya mereka yang ngapain sih pilih Trump, dia bisa menang di primary tapi bakalan kalah di pilpres, mendingan pilih calon lain gitu. Nah, kalau kampanye ternyata sukses, bisa jadi akan berubah gitu. Jadi kembali lagi ke yang tadi Pak Diden bilang 40% ini bisa berubah nggak nih? Nah, itu, dengan situasi yang itu aja. Masalah-masalah yang dihadapi Trump. Oke. Kira-kira apa aja sih Pak tuntutan selain tuntutan hukum yang bejibun ini yang mengambil resource-nya si Trump? Apa aja problem-problem yang dihadapi oleh jadi kan Trump? ada, kalau kita rinci kan ada 4 lah ya. Tuntutan hukum pertama itu kan yang tentang Hashmani di New York gitu kan. Itu lebih perdata sebenarnya. Kemudian yang kedua itu, tapi banyak juga sebenarnya karena kan dia ada termasuk juga dia misalnya tentang pemalsuan misalnya pajak juga ya. Kemudian soal penggelembungan aset segala macam kan, banyak lah sebenarnya, banyak banget. Itu perdata Pak ya? Itu perdata sama pidana sebenarnya. Pidana. Kemudian yang kedua itu kan yang dokumen rahasia. Itu juga belum kelar ya. Nah, itu banyak juga. Kemudian tapi yang terkait yang mungkin yang paling yang paling krusial itu sebenarnya dua, yang election interference di Washington DC sama yang di Georgia. Dua itu sebenarnya. Karena itu bisa dikaitkan dengan peristiwa penyerbuan Capitol pada 6 Januari itu. Yang sekarang banyak pelakunya sudah mulai dipidana, dan mereka dengan tuduhan sebagai gerakan makar. Jadi kalau Trump itu nanti disamakan gerakan makar, ya kan, maka ada di Amerika namanya 14th Amendment, amandemen ke-14, yang mengatakan bahwa pelaku makar itu tidak bisa mencalonkan diri sebagai kandidat presiden. Oke. Misalnya itu sudah mulai final keputusannya, tentunya pihak Republik juga nggak mau diam ya Pak ya. Apa langkah-langkah mereka untuk itu? Apakah masih ada pertentangan dari pihak senator dan lain-lain untuk ini gimana ini? Presiden ini masa kita mau dijatuhin hukum kan? Mayoritas politisi Republik sebenarnya membela Trump gitu kan. Suara-suara pastilah ya. Trump lah. Ya. Dan sebenarnya 14th Amendment sendiri kalaupun diterapkan itu menurut saya tetap nggak banyak pengaruh. Kenapa? Karena tergantung siapa yang menjadi penguasa di negara bagian. Ya kan kalau kita tahu bahwa Amerika itu kan terbagi menjadi red states, blue states, swing states. Swing states sendiri artinya kan tulisnya jelas lah. Kalau misalnya sekarang contohnya misalnya Colorado itu mengatakan bahwa Trump ada yang mengusulkan agar Trump tidak diizinkan, dilarang untuk mencalonkan diri di negara bagian itu. Ya. Tapi nggak ada gunanya karena kan di Amerika sistemnya kan winner takes all. Ya, anyway di 2020 Trump kalah di Colorado kan. Ya. Jadi dia emang nggak ada suara di situ gitu loh, nggak ada college yang dapat di situ. Kemudian misalnya Nevada sama aja, Nevada kan atau misalnya Michigan sekarang udah jadi hampir blue states lah. Jadi sebenarnya ya nggak pengaruh juga gitu ya kan. Mungkin ya berpengaruh di Arizona karena Arizona itu kan gubernurnya sekarang dari partai Demokrat kan. Tapi tetap aja yang menjadi penguasa mayoritas di legislature, Senat dan DPR-nya Arizona itu partai Republik. Wisconsin Republik juga. Ya. Pennsylvania 50-50 kalau nggak salah ya. Jadi saya lupa apakah Senatnya atau DPR-nya yang mereka mayoritas, tapi intinya Pennsylvania ya 50-50 lah. Jadi kalau agak sulit lah. Jadi 14th Amendment itu sebenarnya menurut saya tidak akan banyak
tidak berpengaruh terhadap pencalonan Trump. Artinya dari sisi kubu Trump ini mereka masih banyak amunisi lah ya. Ya kecuali misalnya DeSantis di Florida mengatakan dia menyetujui itu Trump tidak boleh mencalonkan di Florida, itu baru masalah. Ya kan? Tapi nggak juga, ya agak susah juga gitu kan. Misalnya. Apalagi Pak kira-kira selain itu Mungkin, problem yang dia problem Trump itu yang kedua adalah dengan adanya 91 hukum yang dia hadapi ya. Di 4 negara bagian, artinya berapa pengacara yang disiapkan. Benar-benar. Ya kan. Apalagi dan pengacara itu kan bayarnya jam-jaman gitu loh, ya kan. Jadi ini berarti berhubungan dengan anggaran funding lah, anggaran ya. kampanye. Jadi kalau dia mungkin bisa anggaran kampanye kayak dulu kan mungkin sampai miliar dolar ya. Sekarang sebagian itu akan tersedot untuk mengurusi bayar pengacara itu kan. Ya. Di 4 negara bagian itu baru soal uang, belum lagi waktu ya kan. Iya. Harusnya Trump kampanye di sini sana sini, sekarang harus terbagi, datang pengadilan ini, pengadilan itu ya kan. Itu menjadi persoalan kedua Trump gitu ya, masalah resource, funding dan waktu ketika dia seharusnya melakukan kampanye untuk melawan Joe Biden. Ya. Berarti faktor kuncinya adalah tuntutan hukum yang berdampak ke berbagai hal ya Pak ya. Ya. Dan tentu saja ketika sudah mulai terekspos kan, karena contohnya Georgia hakim mengatakan wah ini harus di live nih gitu kan, orang bisa nonton gitu loh. Ya kan, kayak di Indonesia aja ya live ya, itu nanti pengadilan live kan akan berpengaruh terutama untuk pemilih independen kan, yang mereka belum akan nanti memilih berdasarkan apa yang mereka lihat gitu kan. Jadi mungkin itu, jadi nanti pemilih independen itu yang nanti akan berpengaruh terhadap Trump di 2020. Lolos apa enggaknya dia sebagai kandidat ya Pak ya. Ada lagi Pak problem yang bisa mengganjal itu? Itu aja udah besar sih Pak. Itu udah banyak banget itu. 91 tuntutan ya, hampir 100 loh. Pusing. Saya aja dituntut satu orang susah. Susah itu 91 tuntutan ya. Oke. Saat kita berandai-andai aja Pak ya, seandainya si Trump gagal lah, entah itu di tengah jalan nih kan waktunya sempit ya Pak ya, sampai Juni kalau nggak salah ya. Sampai Juni. Jadi ada conventionnya itu bulan nanti, pengukuhan calon presiden dari Partai Republik bulan Juli. Nah di satu sisi GOP ini banyak juga kandidat-kandidat yang menarik Pak ya. Kira-kira gimana Pak? Kita berandai-andai aja seandainya gagal. Kira-kira siapa yang maju? Yang di bawah Trump itu kan ada kira-kira ada 3-4 lah ya. Satu itu DeSantis, dua itu Nikki Haley, ketiga itu Ramaswamy, keempat itu Mike Pence. Meskipun sebenarnya yang paling dekat dengan Trump itu DeSantis ya, dari sisi polling yang lainnya nggak bisa dibilang dekat juga ya. Jauh juga. Dalam arti bahwa keduanya ya, meskipun selisihnya sampai 40%. Iya. Artinya jauh banget lah. Iya, gitu. jauh. Tapi kan harus DeSantis, ada opsi kedua ya. DeSantis berpeluang, tapi kalau dilihat dari sisi dukungannya ya, sekarang itu kan dulu ada banyak pendukung donor-donor yang ke DeSantis, kemudian kayaknya mereka sekarang udah mulai enggan karena DeSantis itu sebenarnya mirip-mirip Trump, dalam arti bahwa dia tidak memperbesar basis dukungan, jadi dia sangat tergantung kepada basis dari pendukung Partai Republik. Artinya dia tidak populer di kalangan independen, apalagi Demokrat ya gitu, karena dia kan sangat keras orangnya kan ya. Kemudian, jadi itu masalahnya. Jadi faktor Trump tetap mempengaruhi ya. Dia itu kan dianggapnya mirip Trump with brain. Waduh. Jatuh banget itu bilang Trump itu. Oke. Tapi di satu sisi satu lagi Pak, kandidat yang dibilang nggak beda juga dengan Trump, yang si Ramaswamy. Ya, dia juga katanya ada nuansa Trump juga di situ. Ya. Kecuali Nikki Haley ya. Nikki Haley. Jadi ya itu ya calon kedua. Cuma problem Nikki Haley dengan Trump itu, dengan Nikki Haley dengan Ramaswamy itu kan adalah mereka itu minority. Ya. Dan
bukannya minority. Minority itu kan mungkin tidak begitu menarik bagi base-nya partai Republik ya. Yang mereka kan apa namanya kelompok kulit putih konservatif ya. Konservatif. Oke. Jadi itu aja konservatif weight yang menjadi mayoritas partai partai Republik kan, itu aja mungkin. Tapi kalau misalnya dalam upaya untuk menarik dukungan minoritas dari Amerika ya, voter Amerika ya mungkin menang, tapi kembali lah ya kan pemilih apalagi yang 40% itu kan, itu mereka apa namanya, mereka ya sangat core-nya partai Republik lah. Ya, berarti kalau dari pandangan saya nih, seandainya skenario satu gagal, misalnya Trump gagal, mungkin larinya ke Ron DeSantis ya. Ya, Ron DeSantis itu paling kuat sebenarnya ya. gitu. Okay. Dan meskipun dia dianggap Trump with brain. Ya. Kita mengambil contoh di Pilpres 2012 lah ya. Jadi kan waktu itu kan Obama di periode kedua. Kan calon yang sebenarnya mereka unggulkan tuh dari yang di publik diunggulkan lah ya, itu kan seperti Rick Santorum ya kan? Kemudian siapa lagi ya, artinya mewakili lah, pokoknya dia apa namanya, kulit putih gitu lah ya, kemudian apa atau seperti white evangelical lah, jadi kan Protestan kan base-nya itu. Kemudian datanglah Mitt Romney ya kan. Mitt Romney kan Mormon kan, yang minoritas cuma 1% loh, Amerika 1% Mormon kan. Tetapi karena dia modalnya paling gede, ya semuanya habis lah sama dia kan. Dan dan tetap aja didukung gitu. Ketika meskipun dia Mormon, pada akhirnya mayoritas pemilih Republik ya dukung Mitt Romney juga. Gitu. Berarti ada faktor lain lah ya. Ada faktor lain. Jadi intinya ketika sudah secara umum sih partai Republik itu lebih solid ya. Pokoknya kalau selama dia menjadi calon partai Republik, siapapun akan mereka dukung. Oke, berbicara masalah solid, tadi balik lagi Pak yang pertanyaan saya. Langkah apa yang sudah dilakukan oleh, meskipun di satu sisi ada pro dan kontra Trump yang besar ya Pak ya. Apa yang dilakukan untuk membantu dia menghadapi tuntutan hukum, untuk mengerem ini? Karena mungkin banyak dianggap tuntutan ini kan base-nya on politik. Latar belakang politik, seperti banyak kejadian di Indonesia juga. Ya pertama kan kalau bagi pendukung fanatik gak peduli gitu, mereka percaya bahwa ini adalah rekayasa aja, rekayasa Joe Biden lah. Oke. Iya kan, bagi mereka. Kemudian mayoritas yang lain pun sama aja gitu kan, bahwa ya enggak lah, kalau dia termasuk contohnya sama Bill Barr. Jadi Bill Barr tuh kalau muncul CNN itu kan selalu bahwa ya Trump tuh layak lah untuk itu segala macam gitu, bahwa dia bener, bahwa dia ketika menjadi Menteri Kehakiman Amerika, bahkan bahwa tidak ada tuh rekayasa di pemilu, nggak ada gitu. There's no fraud in US election gitu kan. Tapi ketika lu nanti kalau Trump nanti jadi dari capres, kamu dukung siapa? Ya kan dukung Trump. Gitu ya. Gitulah ya. Jadi mereka tuh sudah sedemikian rupa gitu kan, bahwa pada akhirnya siapapun ya akan mereka dukung. Kalaupun Trump yang kemudian maju. Pada akhirnya setelah dipilih itu yang mereka ini ya yang beli. Oke, kita udah ngobrol di sisi Republik nih Pak. Kita beralih ke yang lebih tenang di Demokrat. Meskipun nggak tenang-tenang amat. Ya, gimana situasinya Pak? Oke, jadi kalau melihat polling di apa namanya, kan sekarang meskipun Trump belum menjadi calon resmi dari Republik ya, tapi polling yang mengadukan keduanya itu sudah banyak lah ya. Rematch ya? Rematch. Jadi kalau kita membandingkan dengan 2020 lah ya. Di 2020 dari mulai bulan April sampai November itu polling Joe Biden versus Trump itu selalu unggul. Biden selalu unggul. Selalu unggul. Ya. Malah banyak yang double digit lah. Ya kan. Rata-ratanya sekitar 7, sekian persen lah rata-ratanya ya. Nah sementara pada polling saat ini gitu kan, itu
mendekati primary. Itu antara hasil polling Trump dengan Joe Biden tuh tidak ada yang konsisten. Jadi ada yang unggulkan Trump, ada yang unggulkan Joe Biden gitu kan. Dan rata-ratanya saat ini itu, kalau dulu kan saya bilang tadi, rata-ratanya sekitar 7, sekian. Sekarang tuh Biden tuh cuma unggul 0,4%. Berarti itu perbedaan besar ya Pak ya? Jadi dulu kan akhirnya kan dari 7, sekian tuh di realnya kan cuma sekitar 5 sekian persen lah. Tapi tetap kan bahwa 5 sama 7 karena polling kan ada errornya. Jadi kalau dikatakan akurat lah ya kan. Nah sekarang 0,4% tuh sudah di bawah di bawah margin of error tuh. Iya. Kalau dulu kan 7 tuh ya enggak, biasanya kan 2-3% lah. Kalau sekarang 0,4%, jadi sudah bener-bener kritis lah buat Joe Biden gitu. Kalau melihat polling saat itu. ini, meskipun 3% kan masih tahun lebih lah ya, tapi itulah kondisi saat ini. Ya seperti yang pemilu sebelumnya, ternyata hasilnya juga sama gitu kan, Ya, sama. bahwa jauh pollingnya si Biden diunggul dan kejadian juga kan, gitu. Nah, apakah itu merisaukan pihak Demokrat dengan hasil polling yang cukup mengkhawatirkan ya? Ya. Atau mereka fine-fine aja? Jelas itu buat show mereka ya. Pertama mungkin yang belum lama ini lah, polling CNN tuh menunjukkan bahwa pertama bahwa tingkat favorability-nya, job approval-nya Biden cuma tidak sampai 40%. Kalau saya bandingkan dengan polling rata-rata di Real Politics ya, itu tingkat elektabilitas Biden sama Trump tuh kira-kira sama lah. Jadi sama-sama minus 16% kalau di Politics, artinya bahwa mereka pada posisi yang sama. Sementara pada 2020 Trump tuh negatif, Biden tuh positif. Sekarang sama-sama negatif dan angkanya hampir sama. Ya, ini menarik ya Pak ya. Itu satu hal. Ini kita bicara Biden problem ya Pak ya. Iya, Biden problem. Itu problem. Yang kedua adalah hampir 3/4 pemilih Demokrat itu maunya calon lain. Bayangkan. Itu menarik. Ya, sampai saat ini mereka maunya ya calon lain gitu. Meskipun polling saat ini menunjukkan bahwa Biden tuh masih didukung sekitar 65% pemilih Partai Demokrat ya kan, di pollingnya. Tapi uniknya sekarang menunjukkan bahwa hampir 3/4 pemilih Partai Demokrat maunya calon yang lain gitu kan. Kenapa Pak faktornya? Apakah faktor kesehatan? Ya faktornya karena Joe Biden kan dari usia kan. Ya. Faktor usia, kemudian faktor kesehatan mentalnya dia yang banyak meragukan gitu. Karena banyak blunder lah ya di situ kan. Itu gue ketemu. Tapi ketika pada akhirnya akan berhadapan-hadapan, mungkin tingkat dukungannya itu more or less akan sama lah. Jadi Biden tetap didukung oleh mayoritas pemilih non kulit putih, kemudian perempuan, kalangan muda, ya kan? Liberal lah ya Pak ya. Liberal. Kemudian pemilih yang lulusan universitas ya. Kalau sama Trump juga mayoritas kulit putih dukung dia, kemudian laki-laki, kemudian non college graduates ya kan, yang bukan lulusan universitas, kemudian kalangan usia tua lah ya, itu rata-rata dukung. Dan itu tetap Pak ya untuk saat ini, karena emang mayoritas pemilih kan sekarang gen milenial dan gen Z lah ya. Tetap masih banyak di Demokrat ya. Tetap Demokrat. Oke. Ini menarik. Meskipun mungkin pemilu 2024 akan berbeda ya, karena kalau 2020 itu kan kita tahu karena COVID itu kan pemberlakuan mail-in vote-nya secara luas ya. Iya, ini beda ya. Jadi dulu artinya kalangan muda itu terkenal, kalangan muda itu liberal, pendukung Demokrat, tetapi mereka itu pada ketika hari H mereka nggak mau datang ke TPS gitu ya. Ya udah saya dukung Biden tapi nggak datang, nggak milih. Sedikit apatis ya. Ya kalau tapi ketika zaman COVID kan surat tetap ke rumah. Iya tetap. Ya kan? Beda lagi situasinya. Suratnya datang ke rumah, ya dia coba di rumah, kirim by post gitu. Kalau nanti di 2024 akan beda gitu. Karena pemberlakuan PN voting itu tidak akan seluas di 2020 meskipun
di negara-negara liberal itu tetap berlaku. Tapi kan liberal ya udah aja Biden ngapain gitu. Yang penting kan di swing state sama red states kan. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya balik lagi seperti yang tadi pertanyaan mengenai Trump. Apakah ada alternatif Demokrat? Kita beralih ke kandidat di sisi Demokrat. Apakah butuh seorang Biden yang tidak pikun? Seperti samanya dengan Ron DeSantis kan, Trump yang. Jadi sebenarnya kalau idealnya kalau misalnya ada kandidat yang bisa menggantikan Joe Biden itu sebenarnya ada dua lah ya. Satu itu adalah Gavin Newsom, gubernur California yang banyak berseteru dengan DeSantis. Oke. Yang kedua adalah gubernur Michigan, Gretchen Whitmer namanya. Dia sangat populer lah. Dia bisa menjadikan Michigan dari swing states yang dikuasai oleh Partai Republik di legislature menjadi sekarang sudah mendekati blue states. Artinya sekarang Senat dan DPR-nya partai di Michigan itu sekarang udah dikuasai oleh Partai Demokrat lah ya. Dua-duanya. Cuma persoalannya dua-duanya tidak mau maju. Persoalannya dua-duanya mungkin sudah masalah nggak enakan atau ya, gimana? Ya mereka segenanya sama Joe Biden. Iya nanti kan pada hari H juga mereka akan bersedia kalau ditunjuk. Kayaknya susah lah ya. Sulit gitu. Jadi sekarang itu yang secara terang-terangan menantang Joe Biden di primary itu kan ada dua. Satu itu adalah Robert F. Kennedy Jr. Ponakannya Presiden John Kennedy dan Marianne Williamson. Jadi dia dulu pernah calonkan juga di 2020 ya sebagai namanya write-in candidate lah ya. Nah itu yang penantang resminya di 2024. Kemudian tapi ya tidak persoalan Joe Biden, justru itu persoalannya kan. Jadi Joe Biden tuh tidak benar-benar mulus lah ya ketika, jadi tetap ada yang menghadapi primary, di samping itu juga ada calon independen yang temannya Bernie Sanders lah ya. Cornel West yang dia maju sebagai, dia cukup populer di kalangan progresif lah, progresif liberal. Jadi masanya ya tetap di Demokrat juga kan. Kemudian selain itu ada namanya kelompok yang mengklaim sebagai no label, artinya mereka yang melihat bahwa pemilu 2024 itu tidak ideal. Jadi kalau mempertemukan Joe Biden dengan Trump, mendingan yang lain deh. Mereka juga no label, pokoknya ada calon alternatif terhadap kedua orang itu. Salah satu calon yang digadang-gadang itu adalah Joe Manchin, senator Demokrat dari partai dari West Virginia, tapi dalam banyak hal dia kebijakannya itu banyak menentang kebijakan partai Demokrat. Jadi dia banyak berpihak di Republik karena memang kan negaranya negara red states kan. Iya. Jadi dan dia mengatakan bahwa dia siap kalau maju sebagai itu. Jadi nanti kalau 2024 itu kemungkinan tidak hanya akan rematch tidak akan hanya rematch Joe Biden dengan Trump, tetapi juga ada calon-calon lain yang lumayan bisa mengambil suara masing-masing. Terutama Joe Biden lah. Terutama Joe Biden. Karena Kennedy nggak bisa aja maju sebagai independen kan. Kemudian West, kemudian Joe Manchin misalnya atau yang lain lah itu maju ke nanti itu kan menjadi masalah buat Joe Biden. Apalagi Pak kira-kira masalah yang dihadapi si Biden ini selain satu kesehatan ya faktornya. Ya sebenarnya yang paling besar itulah karena kan kalau kita melihat dari hasil Pilpres di 2020 gitu, Joe Biden tuh secara nasional dia unggul 7 juta, hampir 7 juta. Iya, besar itu. 7 juta. Tetapi kan Amerika sistemnya bukan sebagai kita gitu. Mereka sistem elektoral. Indirect. Jadi indirect. Jadi melihatnya kita bagaimana di swing states kan. Jadi 7 juta di nasional, swing states yang 6 terutama
Arizona, Georgia, Michigan, Wisconsin, Pennsylvania sama Nevada itu keunggulannya cuma berapa? 300 ribu aja gitu loh. 7 juta nasional, tapi kalau di swing state hanya 300 ribu. Itu pun seperti di misalnya di Arizona itu kan cuma berapa 10 ribu lah. Tipis sekali ya. Kemudian di Georgia itu 12 ribu. Jadi kalau misalnya katakanlah Joe Manchin maju terus dia dapat 10 ribu aja gitu Iya, kan bisa beda lagi di situasinya. Arizona. Udah habis tuh kan Joe Biden di situ. Misalnya si tadi Robert F. Kennedy maju di jadi pemimpin dia yang ambil suara 20 ribu di Georgia udah habis gitu. Iya. Jadi memang problemnya itu. Jadi bukan nasional gitu, tapi di swing state seberapa besar Joe Biden bisa mempertahankan keunggulan yang 2020 sudah tipis ya kan, nanti menghadapi banyak calon lain yang akan merebut sebagian dari suara yang harusnya dia menangkan. Berarti Biden juga tidak kalah banyak masalah Pak ya kalau dipikir-pikir ya. Kalau misalnya masalah besar. Iya besar juga karena lebih besar ya. Kalau Trump itu kan jelas masalahnya kan dia lebih ke turun hukum, kemudian dampaknya mungkin dari pemilih independen ya kan, ya. Karena kalau dukungan dari masanya di Republik more or less akan solid lah ya, dan saya tidak yakin yang lain kayak misalnya DeSantis akan maju ini kan nggak bakalan lah gitu, atau misalnya Nikki Haley nggak bakalan lah gitu kan. Jadi Trump itu banyak persoalan tapi more or less dukungannya solid gitu kan, sementara Joe Biden itu kan tadi gitu loh, dia akan menghadapi banyak rongrongan dari calon-calon yang lain yang dia akan menggerus suaranya dia gitu kan. Itu baru di situ itu terbesar lah ya, terbesar. Dan itu tidak hanya satu-satunya gitu kan, kita tahu kan dia juga menghadapi persoalan anaknya kan ya, Hunter Biden ya kan, yang selalu dikejar-kejar oleh biasa lah Pak, oleh DPR-nya ya. Partai Republik yang sekarang menjadi mayoritas. Kemudian Ukraina ya kan, Ukraina itu jadi keberhasilan Ukraina itu kan akan berpengaruh pada Biden juga gitu kan, dan berlarut-larut Pak ya, sukses kan ya. Sukses dia menggalang dukungan dari sekutu-sekutunya di Eropa ya. Gitu kan, untuk mempersenjatai Ukraina, dan sekarang sudah melakukan counter attack ke Rusia. Tapi kan ada faktor lain, contohnya misalnya sekarang Elon Musk baru saja dia memutuskan untuk memutus Starlink di Ukraina misalnya ya. Itu kan demi alasan mencegah perang nuklir. Nah itu kan bisa alasan yang mulia sekali menghambat gerakan counter attack, karena kan tentara Ukraina sangat tergantung pada koneksi internet dari Starlink ya. Nah, yang kedua mungkin faktor inflasi gitu kan, inflasi ekonomi kan, kita nggak tahu gitu kan, inflasi sekarang bisa diredam, tapi inflasi redam dengan cara apa? Dengan cara menaikkan suku bunga, kan selalu begitu kan ya. Itu kan ketika suku bunga naik ya kan, masih turun, tapi kan orang ketika mau pinjam ke bank gitu ya, berarti bunga pinjaman ke bank mahal naik ya, kan, artinya orang yang pebisnis kalau pinjam ke bank berarti dia harus bayar bunga yang tinggi, itu kan menghambat bisnis juga gitu kan. Kemudian harga minyak sekarang ya relatif stabil lah ya, tapi kan kita nggak tahu ya. Perjalanan masih panjang lah sebenarnya kan. Jadi Biden akan menghadapi banyak persoalan juga gitu kan. Apalagi dunia sekarang kan menuju, seperti kata banyak orang, menuju multipolar Pak ya. Ya itu juga faktor BRICS segala macam. Jadi memang ketika China diembargo teknologi, Rusia diembargo teknologi, artinya kan mereka harus survive kan? Ya. Survive dengan cara melakukan inovasi sendiri, kemudian membangun aliansi baru gitu kan. Kayak sekarang kan perluasan BRICS misalnya ya. Kan salah satu contoh kan, apa dampaknya? Dampaknya adalah mungkin dolar yang sampai saat ini mendominasi secara perlahan akan kehilangan, mulai dipertanyakan pengaruhnya akan makin berkurang gitu loh. Dan itu mempengaruhi ke politik luar negeri Amerika terhadap rakyat Amerika kan ya. Mereka akan menilai juga kan ya. Oke, kita ngopi dulu kan. Oh ya baik siap.
apa ya yang akan dihadapi. Oke Pak, sebelum kita tutup ini Pak, jadi kita mencoba prediksi lah ya, seberapa besar peluang rematch terjadi, seberapa besar peluang Trump versus the others, atau sebaliknya Biden versus the others, gitu. Bicara nanti di November ya, kalau Jadi nggak salah. itu sekarang sebenarnya kemungkinan terbesar adalah akan rematch Joe Biden dengan Trump. Oke. Ya kan? Tapi situasi berbeda. Situasinya berbeda dengan 2020. 20. Karena 2020 itu Trump boleh dikatakan ada underdog kan, karena dia itu presiden petahana, Incumbent lah, banyak masalah, COVID segala macam. COVID, kemudian pengangguran akibat COVID dan ekonomi dan lain-lain. Sementara saat ini Joe Biden menjadi incumbent, Approval rating menurun terus. Ekonomi bagus secara di atas kertas, tingkat tenaga kerja meningkat. Persoalannya kan itu sifatkan makro gitu kan. Angka-angka makro itu mungkin tidak selamanya dirasakan oleh pemilih yang berada di daerah-daerah yang penting, yang kritikal, kayak misalnya sekarang bolehlah misalnya nasional inflasi turun gitu. Tapi ketika orang di Pennsylvania mengatakan lah katanya turun, kok saya beli barang tetap inflasi ya kan. Kemudian misalnya faktor tadi tentang ketenagakerjaan misalnya kan, bolehlah misalnya secara nasional tiap bulan selalu ada tenaga kerja, tapi ketika orang di Michigan bilang lah boleh aja gitu di tingkat nasional, tingkat tenaga kerja terus meningkat, tapi saya ini yang dulu di PHK COVID ini buat dapat pekerjaan baru gitu kan. Sedangkan tenaga kerja baru datang lagi kan, iya, kan bertambah juga kan setiap mungkin nggak setiap bulan pasti ada di Amerika universitas yang meluluskan sarjana baru misalnya kan. Mungkin siapa tahu yang tenaga kerja baru itu ya mereka itu bukan mereka yang dulu kena PHK saat COVID gitu kan. Yang mereka kecewa sama Trump, wah gua di PHK sama gara-gara kebijakan Trump nih gitu kan. Tapi ketika Biden jadi presiden ternyata mereka gak dapat pekerjaan juga ya sama aja. Mereka marah sama Biden. Lah gimana sih katanya ini udah sekarang udah COVID dengan tapi janji politik juga gitu kan. Balik lagi ke janji politik. Ya, seperti itu sih gitu. Jadi memang rematch bisa sangat terjadi. Rematch akan most likely akan terjadi dalam situasi yang berbeda gitu kan. Dan bagaimana nanti dampak hukum, kemudian kondisi ekonomi atau antusiasme, kan sekarang Trump itu belum resmi kan, masih ada. Jadi misalnya sekarang contohnya faktor umur itu kan menjadi sangat relevan karena Biden berhadapan dengan calon yang belum jelas. Tetapi ketika Trump dengan Biden sudah jelas berhadapan, lah bedanya kan dari beberapa tahun aja, sama tuanya juga gitu loh, ya kan, gitu aja sih sebenarnya. Jadi kira-kira ya masih jauh lah perjalanan lah ya. Kita masih bisa ngobrol banyak gitu lah. Jadi mudah-mudahan kita nanti bisa setiap minggu kita bisa ngobrolin isu-isu baru gitu kan. Tidak selalu Trump dan Biden, tapi kadang-kadang kan kita ada hal-hal baru yang hot di Amerika yang bisa kita obrolin. Ya, menarik. Oke Pak. Oke. Terima kasih diskusinya. Oke, itu saja mungkin bicara kita pada sore hari ini. Sampai ketemu di sesi ngopi Americano berikutnya. Selamat sore. Selamat sore.